Halo Lik, anaknya Biung Tirah dongol maning. Untuk hari ini si sapi mau masak menggunakan yang instan-instan saja ya bumbune. Sapi ngono kuwi ra sehat. Ini ya tetap sehat, tetap ada departemen kesehatannya di sini ya Lik, ya tetap diawasi. Cuman kalau Lilike berpikir akan lebih enak kalau menggunakan bumbu yang ulek dewek, ya bisa jadi demikian karena disesuaikan dengan lidahnya masing-masing ya. Cuman Lik, buat para Lilike yang ora tahu masak ya, yang ngertinya cuman ngerti wis mateng nang meja, masak itu capek, kesel. Jadi tolonglah buat yang ngertinya cuman masakan mateng itu bantu yang tukang masak itu dengan tidak banyak protes, terutama pas mau sahur, udah mau imsak nih panganannya belum matang, ini udah mau buka panganannya belum matang. Lik, masak suwe ya, apalagi bulan puasa, yang masak juga lagi lemes, lagi pada kencot kabeh. Dadi nek mohon jangan protes. Ngimpun langsung OTW capcus bayi Lik ya. Cus. Resep hari ini Lik, bahannya campur-campur ya. Ada iwak pitik, ini di sini saya menggunakan paha. Pahanya saya potong jadi 2 dan saya hanya menggunakan 2 paha, paket hemat. Terus berikutnya ada tahu putih. Ini tahu putihnya akan saya rajang kotak-kotak seperti ini. Dan ukurannya kalau saya mandan gede-gede. Ini di Batam tahu beginian 2.000 telur regane ya. Selain tahu, di sini saya juga menggunakan tempe. Nih tempenya ini mandan tebal Lik. Saya nggak tahu nih dele semuanya apa dicampur-campur ya, karena saya beli tempenya pindah tempat. Oh, ini dele asli kayaknya. Nggak dicampur jagung. Nah, ini juga akan saya potong seukuran si tahu ya. Jadi nanti kalau di rumah ada yang nggak suka tempe, bisa makan tahu, bisa makan ayam. Nggak suka tahu, bisa makan ini, bisa makan inilah. Pokoknya begitu ya ilmu kira-kirane. Terus ini saya suntak ke dalam baskom. Ini dicampur saja ya Lik ya. Terus selanjutnya bumbunya, ini. Selanjutnya saya perlu bumbu instan. Bumbu instan yang pertama saya pakai ini Lik, bumbu instan ayam goreng ya. Di sini saya akan memakai ilmu kira-kira saja banyaknya, tapi nggak akan terlalu banyak karena biasanya bumbu beginian sudah wasin. Terus saya akan menambahkan tepung maizena, tepung jagung. Kalau Lilike nggak ada tepung maizena ya silahkan gunakan tepung terigu boleh, tepung beras boleh, tepung tapioka boleh ya. Setera. Udah cukup. Ini nggak terlalu banyak tepungnya ya Lik ya, paling sekitar 1-2 sendok makan saja. Terus kemudian Lik, ini alon-alon ya, pelan-pelan saya aduk-aduk supaya bumbunya rata. Itu dikasih air saja sapi biar gampang meratakannya. Di resep ini nggak ada air mengairi Lik. Di sini nanti saya akan menambahkan telur ya, telur 1 biji. Telur asin nih sapi. Enggak, ini walaupun di judulnya menggunakan telur asin, tapi yang dipakai di baskom ini nanti bukan telur asin Lik. Kita menggunakan telur ayam biasa ya. Kayaknya bumbunya masih kurang sedikit Lik. Saya tambahi maning. Kan ini masih kering jadinya mandan kurang bisa rata bumbune, tapi yang nggak apa-apa lah. Sekarang akan saya tambahkan telur. Di sini saya pakai enduknya satu biji saja. Enduknya ini sebagai pengganti air ngilik nggih. Udah diutek-utek lagi. Terus sambil mengutek-utek ini Lilike bisa memanaskan minyak ya, minyak goreng. Kalau bisa mandan banyak, tapi kalau misalnya Lilike mau hemat minyak karena di sini menggunakan telur biar nggak amis semua minyak, ya sedikit saja nggak apa-apa, tapi gorengnya mandan lama ya, karena sedikit demi sedikit. Minyaknya sudah panas Lik, saya goreng tempenya dulu ya. Kenapa tempenya dulu yang saya goreng? Karena tempenya nggak perlu minyak yang terlalu panas. Kalau tahu kan justru perlu minyak yang panas ya, jadi nanti setelah ini baru tahu Lik. Tempenya sudah matang. Setelah ini kita goreng tahu ya Lik ya. Minyak ini udah panas. Hasil tempenya seperti ini ya. Cantik warnanya, kelihatan kering banget bagian luarnya. Kok itu masaknya nggak dicampur-campur saja sapi?
Nggak bisa, Lik. Kalau dicampur-campur nanti misalnya tempenya udah mateng, tahunya masih mentah ya. Terus iwak pitiknya apa maning, ngurung mateng babar belas. Jadinya menggorengnya memang harus satu jenis. Sabar lah, Lik. Bulan puasa aja kakek protes ya. Dah, kita masak dulu ini. Sambil nunggu tahunya mateng, Lik, sekarang saya menyiapkan bahan berikutnya, bumbu ya. Pertama ada cabai. Saya menggunakan cabai besar, Liknya boleh menggantinya dengan cabai rawit. Ini diiris-iris baik, memotongnya seteras. Misalnya nggak mau pakai cabai, yang ngono orang Liliknya yang mau dahar ya. Sesuaikan dengan selera dan apakah di rumah ada anak kecil apa enggak. Biasanya bocah cilik kan pedih banget kalau suruh makan cabai. Ini saya geprek dulu, terus dirajang lembut. Walaupun saya masaknya nggak terlalu banyak, Lik, tapi bawang putihnya lumayan banyak ya. Bukan karena si sapi lagi kebanyakan bawang putih, tapi memang enaknya bawang putih di resep kalian tuh banyak, Lik. Seperti itu. Wis, orang gawean maning. Ini ngerajang-rajangnya wis rampung. Jadi di sini kita nggak pakai bawang merah, nggak pakai bawang bombay. Bumbunya cuman ini sama ini ya yang perlu diiris. Lik, sambil menunggu tahunya digoreng, kita ngecipris dulu saja ya lah ya. Jadi pas tadi belum bikin video itu, saya baca-baca artikel, terus lihat-lihat videonya. Ternyata, Lik, ada cara untuk mengendalikan supaya tensi darah kita nggak naik. Kebetulan saya kan tensinya ada potensi untuk dhuwur terus ya. Jadi di buku yang saya baca itu, terus saya lihat videonya juga, itu ada cara begini, Lik. Lakukan setiap pagi ya selama 2-3 menit, terus sore juga selama 2-3 menit. Ini dari belakang kuping ini, terus gimana sih gambarkannya ya? Ini dari kuping ini kita pijit, terus lari ke leher seperti ini. Nah, ini lakukan begini ya, dipijat saya memijatnya menggunakan ini. Keton ora sih gambare, saya tidak keton gambare. Nah, ini dipijit dari belakang telinga lurus ke depan sini ya. Nah, seperti ini. Ini lakukan 2-3 menit. Terus yang sebelah sini juga sama, Lik. Lakukan 2-3 menit ya. Pokoknya dari belakang telinga lari ke sini dan wajah kita menengok ke sebelah sana. Nah, begitu. Ini katanya, orang saya juga baru praktek beberapa menit yang lalu, baru baca beberapa menit yang lalu, terus baru dipraktekkan sekarang. Jadinya apakah ini berkhasiat apa enggak tahu. Tapi yang menyarankan ini tuh kayak Pak Dokter, tapi itu Pak Dokter itu istilahnya apa sih ya? Pokoknya ya ahli-ahli yang beginian lah. Tuh, itu yang merekomendasikan. Terus kalau mata kita, apalagi kalau kita sudah mulai tua-tua begitu ya, Lik, ya, mata kita kan mulai burem-burem gitu. Yang lihat ini misalnya saya suruh baca beginian aja, matanya mulai merem-merem. Itu tadi kalau ilmu ini saya diajari oleh di TikTok apa di Instagram ya. Katanya, ini jari ya. Terus yang ini jentik, jari manis sama jempol ditekuk. Terus ini, lakukan juga begini sekitar 2-3 menit. Untungnya video ini dibagikan setelah pemilu ya. Kalau kemarin sebelum pemilu itu nanti dikira mendukung paslon yang mana satu. Ini dengan melatih jari kita begini, Lik, katanya akan membuat mata kita yang biasanya pas melihat itu burem-burem, ini akan lebih bening, lebih jelas ya. Itu baru 2 cara. Nanti ada 1 cara lagi untuk soal mata, bentar, tapi itu tahunnya perlu dibalik dulu. Jangan gara-gara ngecipris tahunnya lali ora dibalik. Wah, cantik sekali warnanya, Lik. Nah ya, ini juga bisa menjadi ide para Lilike kalau mau goreng tahu supaya cantik, menggunakan telur. Misalnya nggak mau dimasak seperti saya ya, bisa juga seperti ini tuh. Nah, goreng nggak kelihatan gambarnya mandan bureng. Engko disit. Nah, tuh tahunya jadi cantik ya. Warnanya bagus banget, Lik. Dan ini aromanya wangi, mambu iwak pitik. Dah, kita tunggu hingga matang sebelah sana nih ini ya. Nah, ini ngomongin lagi soal mata. Bentar, ini saya naikkan dulu. Ini ada lagi 1 tips
buat terutama yang mempunyai potensi untuk kena glukoma. Biasanya yang punya gula darah tinggi itu potensinya lebih tinggi daripada yang lain ya. Ini supaya kita nggak kena. Katanya begini, tapi ini ilmu saya dapat dari orang yang sudah kena glukoma dan dia sampai buta total. Ilmunya katanya begini, mata kita fokus ke depan, terus bayangkan di depan mata kita itu ada angka 8 ya. Kemudian bola mata kita itu yang kayak mendelik ya. Pokoknya bola mata kita itu berputar seperti kita lagi memutar mengikuti garis angka 8 itu ya Lik ya. Misalnya awalnya ke kanan terus nanti ke kiri, itu lakukan juga sebanyak 2-3 kali. 2-3 menit begitu nggih. Itu lakukan rutin tiap hari. Katanya itu bisa membantu mencegah kita kena glukoma. Nggih, ya udah begitu saja sih ilmu hari ini. Konsentrasi masak lagi ya Lik ya. Saya pengen praktek begitu tapi kayaknya matanya saya kelihatan mendelik-mendelik. Tuh Lik, bener kan? Tahunnya ayu banget tuh. Warnanya ini gemagang banget. Tuh, cantik tiada tara. Nah, setelah ini saya baru goreng iwak pitiknya ya, walaupun cuman goreng 2 paha ayam, nggak apa-apa lah, yang penting ada syarat iwak pitik. Nah, mak kecemplung. Ini misalnya mau diganti bagian dada, bagian leher, bagian ceker, setelah ya Lik ya, tapi prosesnya sama seperti ini. Mau diganti dengan ikan juga boleh, sama saja. Untuk resep masak hari ini Lik, nanti di sini saya akan pakai bumbu ini ya. Ini harganya 5.000-an, ini bumbu siap pakai saus telur asin. Ini 5.000 beli di supermarket. Cuman Lik, berhubung di rumah juga ada telur asin, ini telur asinnya godok dewek. Jadi saya juga akan menambahkan bumbu yang asli, yaitu endok asin. Cuman harusnya itu menggunakan 2, tapi berhubung si sapi pelit, saya akan menggunakan 1 saja. Dan yang dipakai di sini adalah kuning telur saja Lik. Putih telurnya diemplok, tapi nanti ngemploknya pas buka puasa ya. Sekarang jangan, nanti liliknya batal. Ini saya ambil dulu, iyalah. Kuning doknya cilik. Kuning doknya kecil ini ya. Nanti kalau liliknya mau menggunakan kuning telur semua, gunakan 2 butir hingga 3 butir kuning telur saja ya Lik ya. Itu wajib direbus sapi. Iya Lik, harus direbus ya, jangan menggunakan yang mentah. Tuh ya, cantik tuh gorengannya, nggak ngelemboni saya. Cantik banget hasilnya. Ini sungguh sangat menggugah selera. Tapi kan liliknya puasa. Terus ke dalam wajan saya masukkan margarin. Bagusnya di resep ini memang menggunakan margarin Lik, bukan minyak goreng. Tapi kalau liliknya nggak ada margarin ya gimana maning? Ini di sih teneng engkong margarinnya nyong. Masih ada. Dah, ini kita cairkan dulu. Saya menggunakan apinya mandan kecil ya Lik ya. Kalau liliknya mau menggunakan api yang mandan besar nggak apa-apa, tapi nanti pas sudah dimasukkan telur asinnya langsung dikecilkan apinya kados niku. Minyaknya sudah lumayan panas. Ini langsung saja digoreng bawang putihnya. Aromanya Lik, wangi banget ya. Enak banget ini. Lah pokoknya ini diongsereng sampai bawang putihnya berwarna kecoklatan. Bawang putihnya warnanya sudah cantik Lik. Sekarang saya masukkan cabai ya. Terus di sini saya juga akan memasukkan daun kari bin salam koja. Tapi saya nggak punya daun salam koja, gimana dong? Tenang saja Lik, liliknya boleh menggunakan daun kemangi, tapi nanti dimasukkannya di bagian akhir ya. Dan di sini nanti saya juga akan menggunakan daun kemangi. Tapi cuma sedikit saja yang saya pakai kemangi nek. Dan kalau itunya udah masuk Lik, cabai sama daun salamnya, sekarang saya akan memasukkan kuning enduknya. Tapi kuning enduknya dipenyet-penyet dulu seperti ini ya, dipenyet-penyet. Nah, kalau kuning telur sudah masuk, langsung kecilkan api Lik. Seperti yang saya bilang di awal, di sini saya akan menggunakan yang serba instan saja. Saya memasukkan
Di sini tuh bubuk kuning telur instan ya. Itu jangan-jangan palsu sapi kuning telurnya. Bentar, saya tunjukkan pada Lilik kayak palsu apa enggak. Ini akan saya pakai semua lah. Nah, berdasarkan yang saya baca di sini, Lik. Nah, monggo sakit. Tulisannya kecuil. Tulisannya kecuil ora sih tadi komposisinya. Oh nih, komposisinya ya. Komposisinya tulisannya di sini kok hilang. Oh ini tulisannya orang hilang ya. Telurnya kebaca nggak tulisannya itu 50,7% ya komposisi kuning telurnya di sini. Jadi ya menurut saya sih masih oke-oke saja. Terus ini diublek-ublek sampai si telurnya mengeluarkan busa, Lik. Kalau sudah berbusa seperti ini, kelihatan kan ya lagi ya busanya ya. Sekarang saya tambahkan merica. Mericanya saya menggunakan mandan banyak. Dan ini diublek-ublek dulu sebentar. Terus selanjutnya ininya akan saya masukkan ya. Tahu, tempe, dan iwak pitik. Nah ini tinggal diublek-ublek saja. Dan ini nggak perlu ditambah air, Lik. Biarkan saja begini, dan kalau ini sudah koleh, sekarang saya masukkan kemangi. Nah, di sini nanti Liliknya memasukkan kemangi ya. Sebenarnya kalau saya nggak perlu kemangi karena sudah ada daun kari, tapi kan Liliknya nggak ada daun kari. Jadinya ya udah saya ikut-ikutan memasukkan daun kemangi di sini. Ini diublek sebentar sampai daun kemanginya layu, Lik. Kalau sudah layu, kalau sudah carup juga ininya sausnya, langsung matikan kompor. Wis, ini tinggal dihidangkan. Ini kalau di restoran jadi panganan larang banget regane ya. Kalau bikin sendiri ya modalnya murah. Nah, ini hasilnya seperti ini, lebih jelas ya Lik ya gambarnya ya. Kalau tadi kan masih mandan bureng-bureng mungkin pas di wajan. Cantik sekali hasilnya. Monggo dicoba ya. Kalau si sapi hari ini nggak bisa ngicipi karena si sapi menghormati para Lilike yang sedang berpuasa. Cus.